Saya juga bisa bilang ya, Mhm. saya juga bisa bilang atau masyarakat juga bisa bilang, Pak Ikra Nusabakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Oh ya? Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi, Mmm, iya toh? iya iya Kalau iya. itu yang kemudian di apa namanya, disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah, gitu Mmm, ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas yang mengangkat bantuan adalah Pak Jokowi Presiden pasti. Jokowi. Ya toh? Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Mhm mhm mhm. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik tuh saya juga dengar gitu ya di media ya, Mmm. di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang, kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya, hal-hal yang menurut saya itu, Oh, sepertinya di banyak tempat itu terus iya, ya kayaknya beliau nadanya. sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Saya bilang, dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini begini begini. Loh seorang profesor ya kan, dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin, partainya gitu ya, kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya, seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu. Saya pernah tanya Mmm. sama beliau terkait dengan hujatan-hujatan presiden akal sesat. Saya selalu menyampaikan beliau itu presiden akal sesat ya, Iya. bahwa, saya bilang, "Pak Presiden kenapa kok nggak pernah menggubris?" Gitu. Jawaban beliau apa? "Untuk apa?" Gitu, Ah. "Nggak ada gunanya. Saya kerja aja. Kalau yang itu urusan Mbak Irma aja." Beliau bilang gitu, Iya iya "Itu iya. urusan Mbak Irma aja, saya kerja aja." Gitu. Oh. Itu yang disampaikan, keren kan? Iya iya iya. Ya, "Saya kerja aja, itu urusan Mbak Irma lah," katanya gitu. Jadi dia bilang, "Itu orang nggak level sama dia," kan Iya gitu iya, kan, benar "cukup lu benar. aja itu Nggak level gue yang gitu. ngadepin gitu loh, nggak usah gue." Kan Iya sebenarnya iya. itu sih Iya sebenarnya iya gitu. iya. Nah, seharusnya orang-orang yang seperti itu menurut saya harusnya malu. Mhm. Kenapa? Orang yang selalu dia jelek-jelekin, dia bully, dia apain, nggak pernah sekalipun membalas, itu Mmm. harusnya dia paham bahwa orang ini akan naik derajat gitu, Iya iya ya iya kan? iya. Dengan bully-bulianmu itu, justru orang yang kamu bully itu akan dapat pahala dan kamu Mhm. akan dapat cuman dapat dosa aja, dapat Benar. busuknya mulutnya itu, dapat dapat busuknya aja gitu Iya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budi Piliang. Dan hari ini sebagai pemberitahuan kepada para penonton setia Ruang Konsensus khususnya Unpacking Indonesia, harusnya founder dari Unpacking Indonesia, Bang Zulfan Lindan, sudah bersama kita hari ini. Cuman beliau masih berada di Den Dan Haag, Belanda, karena harusnya kembali ke tanah air. Hari ini sudah sampai, tapi karena beliau masih sakit dan ditunda sampai seminggu, dan kita doakan bersama supaya mentor kita, senior kita, Bang Zulfan Lindan segera pulih kesehatannya. Amin. Nah, hari ini saya sudah kedatangan politisi Nasdem yang juga adalah langganan di Unpacking Indonesia. Saya bersama Kak Irma Suryani Caniago. Selamat pagi, Kak Irma. Ini pagi, kedua kali ya di iya. Ruang Konsensus. Kak Irma, ternyata politik kita makin mengerucut sebenarnya ya, Kak Irma ya. Mhm, Karena kita melihat pemerintah ini sudah mulai konsolidasi, tetapi ada riak-riak, yang mana riak-riak ini bisa menjadi gelombang gitu ya, menjadi masalah. Pertama, saya melihat tentang diskursus akan berlabuh kemana Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo ini. Nah, spekulasi muncul mhm. macam-macam, ya kan? Dan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, saya melihat dari kalangan PDIP sendiri sebenarnya juga diksi tentang pemecatan itu sebenarnya kalau saya lihat sih belum definitif. Kenapa saya bilang belum definitif? Karena SK pemecatannya kan belum diterima oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Makanya karena itu, ya kan, Pak Jokowi merasa belum mau memberikan.
KTA-nya kepada PDIP karena belum ada SK-nya. Nah, jadi ada kegamangan PDIP juga secara definitif untuk memberikan SK pemecatan. Nah, tetapi media oleh karena glorifikasi yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan kawan-kawan, itu mengistilahkan sekarang pokoknya Pak Jokowi sudah dipecat. Itu kan konotasinya kan jelek ya buat seorang mantan presiden. Bahkan Prof. Ikrar Nusa Bakti, ya kan, seorang politisi, bukan seorang politisi sih, seorang pakar politik yang sepertinya terafiliat ke PDIP, ya kan, itu mengatakan bahwa memang satu-satunya dalam sejarah politik di dunia mantan presiden yang dipecat oleh partainya sendiri adalah Joko Widodo. Dan itu sangat tendensius sepertinya. Nah, menurut Kak Irma, kalau kita melihat Pak Jokowi ini akan berlabuh kemana aja pasti akan diterima. Ya kan, cuma masalahnya posisinya di mana, kan gitu. Nah, dari sini mungkin Kak Irma bisa memberikan perspektif nih kepada penonton kita. Silakan Kak Irma. Baik. Saya mulai dengan politik itu dinamis. Ya. Politik itu nggak bisa hitam putih. Ya. Politik itu kepentingan. 3 hal itu yang harus dipahami oleh masyarakat atau publik. Nah, bagi saya pribadi pun, partai politik itu hanya alat untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Ya. Tapi loyalitas itu wajib kita berikan kepada partai kita. Ya, karena kita kader, apalagi saya salah satu pendiri partai. Namun harus juga digarisbawahi, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Timbal balik ya? Iya, tidak akan pernah ada loyalitas tanpa apresiasi. Ya. Itu juga penting. Maka kemudian partai politik dan kader itu sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Ya, yang satu harus loyal, yang satu juga harus memberikan apresiasi atas kinerja, gitu kan? Nah, kalau memang partainya memberikan apresiasi atas hasil kerja yang kita lakukan, tentu kita akan loyal, nggak mungkin nggak loyal. Tapi kalau kita nggak diapresiasi sama sekali, nggak diapresiasi, ya ngapain juga ada di situ? Kan partai politik sendiri menyatakan bahwa kita, masyarakat Indonesia, termasuk seluruh isinya, bahwa ada di situ politisi, senator, dan segala macam, itu kan pengabdiannya harus lebih besar kepada rakyat daripada ke partai. Gitu. Dan itu juga yang selalu disampaikan Pak Surya Paloh, ya kan? Kita harus lebih mementingkan bangsa dan negara, rakyat daripada kepentingan partai politik. Itu kalau di Nasdem seperti itu. Gitu. Maka memang kalau nggak ada loyalitas, ngapain kita harus tetap ada di sana? Kita tidak bisa mengabdi kepada rakyat akhirnya gitu. Karena kita tidak diberi fasilitas, tidak difasilitasi, tidak disupport misalnya. Justru malah dihalang-halangi misalnya seperti itu. Karirnya dihalang-halangi dengan segala berbagai macam cara. Ya ngapain tetap ada di situ. Nah, kalaupun kita akhirnya keluar dari sana, itu bukan satu pengkhianatan. Kalau menurut saya, itu bukan pengkhianatan. Gitu. Jadi dalam kasus Pak Jokowi, Kak Irma melihat antara loyalitas dan apresiasi itu tidak timbal balik, dirasakan atau diterima oleh Pak Jokowi. Ya, saya kalau kita lihat ya seluruh netizen ya, publik di Indonesia kan bisa sama-sama melihat banyak hal yang misalnya kalau bukan karena PDIP dia bukan siapa-siapa, misalnya begitu-begitu, itu kan sebenarnya netizen akan itu menilai gitu ya, dan itu yang mungkin terus digoreng-goreng oleh banyak pihak yang kemudian juga akhirnya memunculkan satu image negatif gitu ya, seolah-olah bahwa bukan seolah-olah sih ya, para publik menilai bahwa Pak Jokowi memang nggak dihargai gitu. Nah itu yang dirasakan oleh orang pendukung Jokowi nih gitu ya, orang-orang yang bersimpati pada Pak Jokowi tentu gitu ya. Nah, maka kemudian ketika misalnya Pak Jokowi merasa nggak nyaman dengan segala hal yang memang kemudian muncul di publik terkait banyak sekali narasi-narasi yang memojokkan beliau gitu ya, entah itu dari partainya, entah dari orang-orang oposan yang memang nggak menyukai beliau gitu.
ya akhirnya mungkin beliau ngambil sikap juga kan gitu ya. Kalau seseorang kemudian mengambil sikap, saya kira itu hak azazi manusia yang paling dasar ya, bahwa setiap orang sebagaimana konstitusi kita kan, setiap orang berhak memilih dan dipilih gitu ya. Setiap orang juga punya hak menentukan jalan hidupnya sendiri, setiap orang punya hak hidup gitu kan, semuanya juga sudah ada ya dalam konstitusi kita gitu. Jadi kalau dari saya pribadi dalam politik tuh nggak boleh ada kata-kata pengkhianatan menurut saya. Karena apa? Katanya politik itu dinamis. Politik itu kepentingan. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Kan seperti itu. Kalau seperti yang dinilai dan kemudian dituduh oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti itu, Kak Irma, Pak Jokowi ini jelas-jelas dianggap tidak loyal, bahkan levelnya sudah berkhianat karena tidak ikut kebijakan partai. Dan kemudian itu diamplifikasi terus kemana-mana bahwa Pak Jokowi memang seorang pengkhianat. Bahkan ketika kedatangan Pak Jokowi kemarin ke kediaman Presiden Prabowo, entah dalam rangka silaturahmi dan seterusnya, itu pun di-framing, diingatkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak menerima pengkhianat di Gerindra, kan begitu. Nah, atas sikap seperti ini bagaimana pandangan Kak Irma? Saya juga bisa bilang ya, saya juga bisa bilang atau masyarakat juga bisa bilang, Pak Ikrar Nusa Bakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Oh, ya? Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Iya. Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas bantuan Pak Jokowi pasti. Presiden Jokowi. Ya toh? Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik tuh saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sepertinya di banyak tempat itu terus ya kayaknya nadanya. Beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan. Dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya, kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya. Tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Masalahnya kan kalau misalnya itu disampaikan oleh seorang akademisi dengan title profesor dan itu di mana-mana itu terus yang disampaikan gitu kan. Memang akhirnya terlihat bahwa ini sebenarnya sangat subjektif ya kan. Padahal mestinya sebagai seorang akademisi ya kan menyampaikan objektivitas gitu. Kalau toh kemudian itu di underline supaya Pak Prabowo mendengar pesan saya, Pak Prabowo supaya mendengar podcast saya, supaya jangan menerima pengkhianat, ya kan? Karena partainya saja dikhianati, akan begitu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini menurut Kak Irma elok nggak sih? Ya sebagai akademisi saya makanya selalu bilang ya baik kepada Pak beliau juga kepada RG misalnya kan, cobalah sebagai akademisi itu bicara dengan diksi-diksi, dengan narasi-narasi yang positif. Narasi ya, kalau kritik silahkan aja, nggak ada masalah bagi saya. Iya. Karena apa? Karena seorang akademisi itu kan dia punya banyak mahasiswa, punya banyak pengikut pasti ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari, Bang. Ya, bagaimana anak bangsa ini ke depan ya bisa menghargai orang tua, kemudian para tokoh-tokoh bangsa ya kalau selalu dicekoki dengan kepentingan-kepentingan politik dan yang kemudian diamplifikasi untuk menjelek-jelekkan seseorang karena bukan dari golongannya. Menurut saya kan akademisi harusnya fair, harusnya clear, independen. Harusnya seperti itu, bukan berpihak gitu ya, bukan justru malah underestimate yang dikedepankan selalu kepada tokoh-tokoh, misalnya satu tokoh tertentu. Orang bisa baca kok, masyarakat udah bisa tahu, oh akademisi ini akademisinya partai itu, oh akademisi ini akademisi partai ini. Itu sebenarnya masyarakat sudah nggak bisa lagi dibohongin dengan title bahwa dia seorang akademisi, nggak bisa. Karena narasi-narasi yang keluar dari
dari mulutnya itu ya, dari statement-statementnya itu masyarakat udah bisa menilai. Ini, oh dari sini, oh ini dari sini, kan gitu. Kira-kira para elit partai seperti Pak Prabowo, mungkin juga ketumnya Nasdem Pak Surya, dan ketum-ketum partai lainnya atas penilaian seorang akademisi senior seperti Prof. Ikrar itu menjadi pertimbangan nggak sih, Kak Irma? Kalau kita diajarkan untuk tidak menyinggung partai lain, tidak menjelek-jelekkan partai lain gitu ya. Kalau kami di Nasdem diminta untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Tetapi kalau itu menyangkut bangsa dan negara ya, sehingga menimbulkan kegaduhan, ya kita boleh berstatement gitu kan. Tapi untuk ikut campur dalam urusan internal mereka, kita nggak pernah mau ikut campur itu. Kita nggak akan pernah menilai soal itu. Karena itu urusan mereka, kita hargai apapun yang mereka putuskan gitu. Tapi masalah soal Jokowi mau berlabuh di mana misalnya, menurut saya ini kan politisi, kan politisi itu kan salah satu fungsinya adalah speak up, ya kan? Nah, saya ingin menyampaikan begini, loh dia orang bebas, toh udah dipecat, walaupun belum menerima SK sekalipun seperti itu. Saya kira banyak partai yang mau menerima beliau, menunggu malah gitu ya, mau kemana nih beliau ini, seperti itu. Jadi ya nggak usah juga, kalau menurut saya semua pendukung beliau, mendukung Pak Jokowi ini juga nggak terlalu worry ya, nggak khawatir gitu dia mau kemana gitu. Karena apa? Kita bisa lihat dulu sebelum beliau lengser itu, presiden akal sesat saya sebut gitu ya. Itu menyebab nanti kalau sudah Rocky Gerung kayak itu kalau sudah selesai Pak Jokowi nanti akan jadi bebek lumpuh, nggak akan ada yang mengundang, nggak akan ada yang mau lihat, nggak ada yang mau salaman. Tapi bisa kita lihat hari ini ya, kemanapun beliau pergi, itu kamera, masyarakat semua masih mengeluh-elukan beliau gitu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, nggak akan ada yang bisa membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pecah kalau menurut saya. Karena beliau tuh soulmate. Dan Pak Prabowo secara gentle menyatakan ke publik bahwa tanpa Pak Jokowi dia nggak akan jadi presiden, nggak akan menang. Dan itu satu pengakuan Pak Prabowo itu satu hal yang luar biasa. Nah, itulah seorang negarawan gitu loh, yang mau mengakui apa adanya, yang menghormati orang yang sudah melakukan kebaikan kepadanya. Nah, ini presiden kita hari ini loh, ya kan? Maka kemudian Pak Prabowo mengajak sebanyak pihak untuk mengelola negara ini secara bersama-sama. Itu luar biasa loh. Ya kan, tapi banyak juga yang nyinyir kan ya, begana begini begono soal kabinet beliau gitu ya. Ya kurang lebihnya kita bisa lihat nanti. Saya yakin Pak Prabowo akan melakukan hal terbaik untuk bangsa ini, baik terhadap orang-orang yang masuk ke dalam kabinetnya, yang mendukungnya. Ya satu-satu akan ada seleksi alam menurut saya. Nah, memang Pak Prabowo hari ini kabinetnya gemuk karena beliau ingin betul-betul orang ini berada di sini dan harus menyelesaikan ini. Right man in the right place maksudnya, ya kan? Kita bisa lihat itu maunya Pak Prabowo kalau saya lihat dari program kerja beliau. Tapi memang nggak segampang itu sih kalau ngelihat banyaknya ya orang yang membantu beliau di kabinet, ada utusan khusus, ada wamen dan sebagainya. Dan maka kemudian yang saya yakini baik wamen, baik utusan khusus, ya seleksi alam pasti akan berguguran kalau memang mereka tidak firm. Dan Pak Prabowo, dan ketika itu terjadi, mereka nggak bisa menyalahkan Pak Prabowo dong. Mereka nggak firm kok. Kan itu yang ingin disampaikan Pak Prabowo sebenarnya. Lu dulu bantu gua dan saya apresiasi kan gitu. Nah, itu luar biasa. Dia mengapresiasi setiap orang yang punya jasa kepadanya, itu luar biasa. Tapi dia juga mengatakan kepada orang-orang ini, lu kalau nggak firm lu minggir. Gitu. Berarti kalau kemudian diksi pengkhianat atau berkhianat ya, yang coba diglorifikasi oleh Prof. Ikrar, Pak Jokowi seorang pengkhianat, karena itu perlu Ketua Umum mewaspadai kalau misalnya Pak Jokowi bergabung ke partai mereka, entah itu ke Gerindra, ke partainya Kak Irma sendiri, ke Nasdem, ke Golkar, Demokrat dan seterusnya. Nah, diksi berkhianat yang disampaikan oleh Prof. Ikrar ini kira-kira mengganggu para ketum partai nggak untuk memberikan posisi terhormat manakala Pak Jokowi memilih misalnya ke Nasdem, anggap begitu, karena saya ada bersama Kak Irma nih sekarang. Saya kira enggak lah ya. Enggak ya? Enggak lah. Politik itu dinamis.
Apa yang melatar belakangi ketum-ketum partai ini tidak terganggu dengan framing yang dilakukan tokoh-tokoh atau akademisi seperti Prof. Ikrar dengan diksi berkhianat itu, Kak Irma? Pertimbangannya apa? Ya, kita sama-sama tahu ya, yang ngomong ini siapa dulu gitu Oh, loh. Kan itu masalahnya. Yang bicara siapa? siapa yang bicara itu dulu Siapa ya? yang bicara? Bukan Itu yang apa yang disampaikan ya? enggak, siapa dulu yang bicara? Mm-mm. Siapa yang menuduh? Siapa yang menyampaikan ini? Kan seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, politik ini dinamis. Mhm. Untuk membangun Indonesia ini nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah, kalau Pak Jokowi misalnya, ya mau bersama-sama partai lain untuk membangun bangsa ini ke depan lebih baik dengan apa yang dia punya hari ini, ya masa beliau luar biasa loh. Oh, jangan salah, masih banyak loh orang yang mencintai beliau gitu ya. Nah, walaupun ada banyak yang nggak suka, wajar-wajar aja. Di dunia ini mana ada sih ya semua suka. Kepada saya pun juga banyak juga yang nggak suka. Iya, Kalau iya. orang yang nggak suka dengan Jokowi pasti nggak suka sama saya karena Mhm. dianggap saya adalah mantan jubirnya Pak Jokowi, kan seperti itu. Tapi saya berpegangan pada satu kalimat bijak Ali bin Abi Thalib. Nah, Ya, jangan pernah gitu kan. Jangan pernah kau eh, jelaskan dirimu kepada siapa tentang dirimu kepada orang yang tidak menyukaimu. Karena dia pasti nggak akan pernah percaya. Mhm. Tapi bagi yang menyukaimu, nggak penting itu, nggak penting penjelasan itu. Nah, hargai dan hormatilah orang-orang yang menyukaimu. Perhatikan dia karena dia akan mendoakanmu. Tapi orang ini nggak akan pernah mendoakanmu, dia akan membawa kesusahan bagimu. Iya, Maka iya. abaikan. Nah, Iya, itu loh. iya. Menarik. Maka saya meminta kepada Pak Jokowi, ambil nih kalimatnya apa Ali bin Abi Thalib, Mhm, ya mhm. kan? Abaikan. Jalan terus, berikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, bagi yang suka menyampaikan hal-hal yang negatif tentang Pak Jokowi, mungkin saya juga ada nasihat dari Imam Ali ke Irma. Jangan karena kebencianmu membuat kamu tidak adil, Nah, ya kan itu. begitu. Ini kan juga seperti itu kan yang Iya, sekarang karena betul. kebencian, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Ya. Ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden dan Nasdem masih menjadi bagian dari kabinet beliau, dua menteri kabinet kami diangkut. Ya. Tapi ketika Nasdem melaksanakan kongres, Pak Surya Paloh mengundang Pak Jokowi loh untuk membuka kongres. Kemudian ditutup oleh Pak Prabowo. Hebat nggak tuh? Negarawan loh. Artinya orang bilang nggak ada bahwa sakit hati ya. Itulah dia yang namanya negarawan. Pak Surya Paloh itu seorang negarawan kalau menurut saya. Orang kan mengatakan bahwa udah disakitin, udah diginiin, udah digituin, tapi Pak Surya nggak pernah melakukan, tidak pernah menggubris itu. Iya, iya. Karena beliau mengedepankan persahabatannya dengan Pak Jokowi. Satu. Yang kedua, beliau menghargai orang ini masih jadi presiden, gitu ya. Beliau masih jadi presiden dan pernah menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga dengan Nasdem. Dulu selama 2 periode kami selalu menyampaikan bahwa Nasdem partaiku, Jokowi presidenku. Nah, dan itu nggak mungkin kami lepeh dengan sekedar hal-hal yang menurut kita itu nggak terlalu penting lah untuk digoreng-goreng, untuk dikapitalisasi untuk sesuatu hal yang nggak memberikan ya seperti yang saya bilang tadi, diskursus positif kepada masyarakat. Ya, sikap Nasdem ini memang unik ya, dan itu yang terjadi memang meskipun pada saat Pilpres 2024 kemarin Nasdem itu berhadapan dengan Pak Jokowi, tetap kebijakan partai tetap Nasdem mendukung pemerintahan sampai selesai. Ya. Pemerintahan Pak Jokowi. Komit. Ini kan unik kan gitu. Komit. Nah, terkait dengan itu Kak Irma, ini kan sekarang banyak orang berpikir nih akan berlabuh kemana Pak Jokowi. Nah, dari Nasdem sendiri, Kak Irma sebagai bagian dari eksponen Nasdem, ya kan, kira-kira bukan masalah Jokowi pasti akan diterima, tetapi akan diberikan posisi yang sepadan, yang setara, apa kira-kira yang bisa diberikan Nasdem? Apakah elit atau Pak Surya sendiri atau Pak Kak Irma mungkin juga tahu kira-kira
apakah Nasdem akan memberikan tempat yang pas untuk Pak Jokowi kalau misalnya Nasdem juga menerima dengan karpet merah nih buat Pak Jokowi? Saya kira yang pertama soal kemana Pak Jokowi akan berlabuh itu yang pasti chemistry, Bang. Chemistry Dengan beliau. Pak Surya kan bagus. Iya, chemistry ya yang pertama itu. Dan yang kedua tentu semua partai, saya yakin semua partai juga akan membuka diri kepada beliau. Ya, nggak akan ada lah partai yang menolak beliau tuh, saya yakin nggak ada. Partai politik ya. Yang kecuali yang satu yang udah mecat kan, itu nggak bisa kita hitung gitu. Saya kira semua akan membuka diri kepada beliau. Karena apa? Kita bisa lihat dari pilkada hari ini aja lah gitu, ya kan? Berapa banyak tuh yang beliau endorse itu istilahnya, yang beliau dukung secara pribadi itu menang, gitu ya. Menang, semua rata-rata menang lah yang beliau. Ibaratnya kalau pilkada sekarang Jawa dikuasain. Kalau sebenarnya kalau kita mau lihat secara cerdas, kenapa Pak Jokowi nggak masuk ke DKI? Nggak turun langsung, nggak turun secara maksimal. Karena Mas Pram ini kan sahabatnya. Oh ya. Kalau menurut pribadi saya loh ya, sahabatnya. Beliau hargai juga itu. Dan Mas Pram juga sangat hormat ke Iya, Mas Pram sangat hormat pada beliau dan beliau juga tentu menghargai itu. Maka kemudian ya beliau lepas untuk kampanye akbar, beliau nggak hadir, ya kan, beliau hadir di tempat lain. Itu kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa beliau menghormati seseorang. Biarlah bertarung secara bebas lah gitu. Dan kalau sekarang memang sudah Pram sama Rano unggul ya kita juga harus akuin. Nah, tapi kita juga harus memberikan ruang kepada Ridho yang mungkin punya bukti dan lain sebagainya untuk ke MK, itu juga harus kita hormati juga gitu. Jadi ya itulah politik sejatinya. Iya. Memang saya sebenarnya ingin juga mengulas tentang ending dari Pilkada Jakarta, tapi ini lebih menarik sepertinya, Kak Irma. Nah, Kak Irma, kalau kita lihat tadi sikap Nasdem itu masih menunggu barangkali ya, atau mungkin justru Pak Surya yang langsung ingin menyampaikan ketertarikan untuk Pak Jokowi di Nasdem aja, mungkin sebagai ketua Dewan Pembina kah misalnya, atau Dewan Kehormatan kah, dan seterusnya. Itu kan polisi dari internal Nasdem. Nah, mengingat hubungan baik, tadi Kak Irma kan bilang chemistry, ya kan. Kalau semua partai itu kemudian memberikan posisi-posisi yang strategis buat Pak Jokowi, event itu di Gerindra, di Nasdem, di Golkar, di Demokrat, PAN, PKB, dan lain PKB, sebagainya. kira-kira sikap Pak Jokowi ini kan juga bingung juga nanti di mana ini ya kan, atau Pak Jokowi mendirikan partai sendiri ya? Saya sih melihatnya beliau ini orangnya susah ditebak loh. Susah ditebak. Iya. Susah Main dibaca caturnya juga. bagus. Ya. Jago ya, grandmaster ini ya. Jadi kalau saya pribadi kemanapun beliau berlabuh, saya yakin itu sudah beliau pertimbangkan secara baik. Jadi partai politik manapun hari ini juga nggak juga mau menyorong-nyorongkan diri ataupun beliau juga gimana. Saya kira semua lagi menunggu kemana beliau akan berlabuh dan apa yang akan beliau lakukan. Karena dalam politik kan nggak ada istilah pensiun. Betul. Ya kan? Nah, lihat aja Mahathir Muhammad sudah sekian tahun, kemudian dia bisa kembali lagi naik sebagai Perdana Menteri. Betul. Nah, kalau di Indonesia kan sudah konstitusi kita nggak bisa begitu. Tapi kan dia bisa ya mempersiapkan tokoh-tokoh yang menurut beliau bisa memimpin Indonesia. Itu satu hal yang wajar dan boleh, sah-sah saja itu. Jadi nggak ada persoalan gitu. Masalahnya kan semua partai hanya baru siap menerima. Tapi kan tidak dalam sebuah pernyataan yang eksklusif. Maksudnya eksklusif itu kami siap menerima Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina, sebagai ketua Dewan Kehormatan, saya dan mau sampaikan gini, Bang. itu kan lebih menarik jadinya. Saya sedikit yang ingin saya sampaikan. Ya. Kalau bicara soal pengkhianatannya, Nasdem kemarin menjadi seteru ya, menjadi rivalnya Pak Prabowo. PKB juga begitu. Betul. Kemudian PKS juga begitu. Apakah kemudian Pak Prabowo menyampaikan ke publik bahwa 3 partai ini adalah pengkhianat? Kan gitu. Betul. Mengkhianati kan? Kan ini dua partai ya, Nasdem dengan PKB ini kan
orangnya bisa dibilang orang yang bersama-sama dengan Pak Jokowi sebenarnya. Gitu. Kemudian beralih gitu. Nah, sekarang masuk lagi ke kabinet Prabowo. Mungkin Justru. konteksnya PDIP merasa ini Apakah kader ini gitu. bisa disebut pengkhianat juga, partai pengkhianat? Kan nggak bisa juga begitu. Politik ini kan dinamis. Gitu. Jadi nggak perlu juga cengeng lah dalam politik gitu. Kalau saya melihat nggak perlu cengeng dalam politik. Apalagi kalau partai besar ya, yang memang sudah besar, yang besar, partai yang pemenang, ya istilahnya bisa saya sebut pemenang, orang mereka memang secara secara kursi mereka besar, masih besar lah ya, walaupun turunnya banyak tapi masih besar gitu. Ya saya kira nggak perlu khawatir karena mereka harusnya punya punya kepercayaan diri gitu ya, bahwa mereka akan tetap bisa eksis dan tetap bisa besar. Ya, walaupun tanpa Jokowi misalnya seperti itu. Nah, kan harusnya seperti itu yang harus dikumandangkan ke seluruh Indonesia gitu loh. Jadi partai ini adalah partai besar, tanpa dia pun kami bisa, kan seperti itu. Sudah close. Itu orang harusnya akan buktikan ya. Ya, itu orang akan berubah mengapresiasi sebenarnya gitu. Tapi kalau sekarang ini kan akhirnya menjadi polemik gitu ya, menjadi polemik di mana-mana gitu. Jadi ya kemudian banyak sekali penafsiran-penafsiran gitu. Ya kalau saya pribadi tetap menghargai PDIP ini partai besar loh. Sayang kalau misalnya ada hal-hal yang membuat PDIP akhirnya misalnya kemudian berkurang ya aktivitas politiknya untuk bisa menjaga Indonesia ini. Saya harus akui itu gitu. Bagi saya semua partai-partai besar itu adalah partai-partai aset bangsa ini gitu. Jadi jangan sampai aset-aset bangsa yang bagus ini kemudian tersungkur gitu ya hanya karena untuk hal yang remeh-temeh gitu loh. Apa Kak Irma sedang ingin menyampaikan jalan damai sebaiknya ditempuh aja di internal PDIP sebagai saran sebagai sesama politisi walaupun beda partai gitu? Saya sih nggak menyarankan, nggak perlu ada jalan damai, tapi ikuti fatsun politik gitu loh. Fatsun politik itu kan udah jelas ya. Seperti yang saya bilang tadi, politik itu dinamis, ya kan. Dalam politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Bahwa partai politik itu adalah sebuah alat ya, fasilitas untuk bisa kita mengabdi kepada rakyat gitu. Jadi nggak perlu ada yang mengkhianati sebenarnya ya. Kalau memang nggak bisa lagi di partai itu, kenapa harus dipaksakan harus ada di situ? Kan akan menjadi duri dalam daging juga kemudian. Justru malah berbahaya. Nggak usah juga kemudian gitu. Di framing dengan fitnah dan hoax dan pernyataan-pernyataan yang ya saya kira nggak penting juga gitu ya, nggak penting juga untuk hal-hal yang seperti itu gitu, karena ya narasi-narasi yang positif lah yang seharusnya disampaikan ke publik gitu. Nah, Kak Irma, tadi terkait pertanyaan saya tadi, Pak Surya ini kan suka bikin kejutan-kejutan, ya kan? Ya. Kita lihat yang pertama kali mengusung nama Pak Jokowi, entah di Pilgub Jakarta maupun Pilpres kan, inisiatif kan dari Nasdem, dari Pak Surya. Nah, kita mungkin juga menunggu. Bahkan Ganjar itu kami loh yang pertama menyampaikan di Kongres kita. Termasuk juga memunculkan nama Andika, ya kan? Nah, kita lagi menunggu juga nih, jangan-jangan Pak Surya mau bikin kejutan nih. Kejutan dalam arti begini, terkait dengan apakah Pak Jokowi akan berlabuh ke partai mana ya, partai-partai mapan lah. Nasdem kan termasuk salah satu partai mapan. Barangkali mungkin Pak Surya berpikir, ya udah, misalnya apa sih yang strategis di struktur DPP misalnya ya kan, langsung tuh statement dan datang menemui Pak Jokowi, ya kan, melamar Pak Jokowi, minta Pak Jokowi untuk ada di posisi misalnya entah, saya nggak tahu ya strukturnya apakah, misalnya yang kalau ketua umum kan Pak Surya ya kan, misalnya Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pembina, nah itu kan kejutan itu. Kira-kira Pak Surya akan melakukan itu nggak, Kak Irma? Saya kira kalau hari ini kami mempersilahkan Pak Jokowi ya yang memilih mau kemana. Situasi politiknya menyampaikan seperti itu.
Silahkan beliau memilih mau berada di mana, karena kenyamanan itu ada pada dia, pada beliau. Iya, iya, iya. Ya, chemistry-nya ada pada beliau, kenyamanannya ada pada beliau, dan hitung-hitungannya pun ada pada beliau. Jadi Pak Surya nggak akan bikin kejutan ini kayaknya. Nah, kalau itu yang Kak Irma lihat, sementara ini kenyamanan buat Pak Jokowi adalah saya ya udah partai perorangan. Kan begitu pernyataan beliau. Kak Irma memaknanya apa itu partai Saya perorangan? kira gini ya. Apa itu menyindir Ibu Ketum, Bu Megawati ya kan selama ini memang walaupun partainya PDIP kan siapa bisa dan nggak ada yang bisa membantah, menegasikan, memprotes keputusan-keputusan dari seorang Megawati yang hampir 20 tahun lebih ya menjadi ketua umum, nggak tergantikan. Ya kan setiap partai politik itu kan punya aturan sendiri-sendiri Bang, dan itu harus kita hormati. Ya. Ketika mereka memecat Pak Jokowi pun itu urusan mereka, dan itu harus kita hormati karena itu memang haknya Pak PDIP gitu. Nah sekarang tinggal Pak Jokowinya mau jadi single fighter di politik ini sebagai dia seperti yang beliau sampaikan partai perorangan, atau kemudian dia berlabuh ke satu partai, atau dia membuat partai sendiri. Saya kira kita tunggulah gitu ya. Kejutan-kejutannya biar beliau sendiri nanti yang akan menyampaikan gitu. Karena memang beliau ini penuh kejutan. Iya. Nggak bisa ditebak gitu loh ya. Iya, yang kita lihat sampai sekarang Pak Jokowi itu kan orang Jawa Solo ya, Kak Irma. Terus bahkan dianggap beliau itu cukup kejawen ya kan. Ngalih. Nah, orang kejawen itu apalagi yang punya pendalaman tentang kejawen itu menghadapi konflik ya kan diajarkan oleh para orang tua ya kan di kejawen itu. Filosofinya ada 3 nih, Kak Irma. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ya kan? Dan itu kita lihat loh Kak Irma. Kita yang bukan orang Jawa, saya kan bukan orang Jawa ya kan. Kayaknya memang Pak Jokowi ini hampir setahun ini ngalah nih. Ya kan? Nah, saat ini kita sedang melihat Pak Jokowi itu lagi ngalih, mencoba mengalihkan fokus. Konfliknya jangan ngalah udah cukup deh. Tapi respon dari orang yang selalu menyerang kayaknya nggak puas, sudah ngalah tapi masih diserang dengan aneka fitnah dan seterusnya. Ngalih. Kalau toh ngalih misalnya mendirikan partai, oke keluar ya kan, nggak berpartai atau berpartai, masih juga kemudian nggak juga ada apa perubahan, ngamuk artinya melawan. Kalau udah ngamuk itu kalau di Madura istilahnya carok ya kan, dead or alive kan begitu. Nah atau berlakulah zero sum game, menang jadi abu, kalah jadi arang kan begitu. Nah apakah memang Pak Jokowi sedang mencoba untuk membawa konflik ini dengan filosofi itu menurut Kak Irma? Pak Jokowi ini kan orang Jawa dan penuh dalam aktivitas politiknya pun penuh dengan perhitungan-perhitungan Jawa yang saya tahu. Ya. Bisa saja hari ini beliau ngalih ya, tapi kan ada satu juga filosofi yang menyampaikan yang menyatakan seperti ini Bang. Semut aja kalau diinjek gitu ya, dia pasti gigit, gitu loh. Dan itu mungkin itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kan saya nggak ingin ngompor-ngomporin ya dalam wawancara ini gitu. Tapi saya pikir cukuplah gitu ya, cukup sudah persoalan-persoalan ini harusnya loh menurut saya cukup sudah. Beliau juga sudah lengser. Kembalilah ke posisi masing-masing saja gitu. Kalau memang sudah dipecat sudah stop, gitu stop. Biarkan ini berjalan sendiri, ini berjalan sendiri, gitu ya. Kita tinggal lihat apa garis tangan yang akan terjadi, apa garis tangan yang akan membawa dua pihak ini nanti biar Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Garis tangan tuh nggak bisa nipu, nggak bisa dibohongin, gitu ya. Rezeki juga nggak bisa dipindah-pindah, gitu kan. Nah itu aja filosofinya, nggak usah kemana-mana harusnya gitu. Kalau saya pribadi dihianati orang gitu ya, orang itu pergi dari saya, ya saya bersyukur. Kalau saya bersyukur dong. Orang ngapain ada pengkhianat orang yang mengkhianati saya masih tinggal di rumah saya, misalnya seperti itu, ya silakan aja pergi. Kalau saya pribadi.
silakan pergi, udah bagus dong pergi, gitu. Nah kan itu aja cukup gitu. Soal nanti dia mau jadi apa, dia mau melakukan apa, itu bukan urusan saya lagi. Selesai dia keluar dari rumah saya, selesai dia keluar dari hidup saya, itu bukan urusan saya lagi. Kalau saya bersikapnya seperti itu. Dan harusnya semua orang bisa melakukan itu. Iya kan? Kecuali kalau masih ada pikiran CLBK. Cinta lama bersemi kembali, ya. Itu urusannya lain, Bang, ya. Iya, iya. Nah, apakah dengan ngalah, ngalih, dan ngamuk ini, menurut Kak Irma akan dilakonin oleh Pak Jokowi sungguh-sungguh kalau memang situasinya tidak berubah? Saya bilang tadi, semut tuh kalau diinjak pasti gigit. Udah itu aja. Artinya kemungkinan itu pasti akan terjadi ya? Iya, semut tuh kalau digigit pasti semut itu kalau diinjak pasti gigit. Level kesabarannya juga ada ya? Ya. Sama seperti istilahnya kalajengking itu, kalau dia didiemin aja dia nggak ngapa-ngapain, tapi kalau dia dimulai disenggol atau diinjak, dia langsung balik kan, menanduk lawannya gitu. Menanduk orang yang menyenggol dia, yang menginjak dia, kan seperti itu. Itu hukum alam, Bang. Nggak usah kita tanyakan lagi bahwa bakal ngamuk nggak, bakal ngelawan nggak, saya kira nggak perlu itu kita tanya gitu ya. Batas kesabaran orang tuh ada juga. Manusia itu punya batas kesabaran gitu. Jadi nggak perlu kita tanyakan sebenarnya, karena pasti akan dilakukan gitu. Kalau sesuatu sudah nggak bisa lagi ditahan, nggak bisa lagi dinalar gitu, pasti keluar. Dan di tengah situasi yang sedang tidak menentu ini bagi Pak Jokowi, menurut Kak Irma, Pak Prabowo sebagai sahabat lah, soulmate kalau istilah Kak Irma kan soulmate-nya Pak Jokowi, akan meninggalkan Pak Jokowi nggak, atau pelan-pelan akan menjauh nggak seperti yang diprediksi oleh Profesor Akal Sehat itu sendiri dan teman-temannya? Kalau saya lihat dari kalimat Pak Prabowo bahwa dia nggak akan jadi presiden tanpa bantuan Pak Jokowi. Saya banyak belajar dari beliau, misalnya seperti itu. Saya kira Pak Prabowo juga bukan orang yang sudah dibantu tapi kemudian mengkhianati seperti yang dibilang ini. Saya kira enggak lah ya, bahwa Pak Prabowo bukan orang yang bisa melakukan itu. Kalau saya lihat dari pribadinya beliau, itu satu. Tapi kalaupun itu terjadi, ya dalam politik kan sah-sah aja sebenarnya. Misalnya Pak Prabowo dia pelan-pelan meninggalkan, itu sah-sah saja juga ketika kalau kita kaitkan dengan politik praktis tadi, politik yang dinamis tadi gitu. Tapi kan Pak Prabowo juga akan berhadapan dengan publik. Publik juga akan menilai, loh dulu bilang kalau nggak karena beliau nggak jadi. Kalau selalu belajar dengan Pak Jokowi kan begitu. Kok sekarang begini, kan pasti akan ada penilaian, dan itu akan menjadi hitungan juga oleh Pak Prabowo. Saya kira itu yang akan dilakukan Pak Prabowo. Jadi nggak akan semudah itulah gitu ya. Itu akan terjadi. Saya kira enggak. Kita bisa lihat sampai hari ini, misalnya Pak Prabowo datang ke tempat Pak Jokowi, terus Pak Jokowi masih mengunjungi Pak Prabowo, kan seperti itu. Dan saya kira hal-hal semacam itu bisa terjadi jika gitu ya. Ya salah satu sudah nggak lagi punya chemistry. Bisa terjadi, kenapa enggak gitu. Dan sejauh ini bukan itu tidak terlihat mungkin ya. Gitu ya. Tapi sampai hari ini saya masih melihat hal yang positif. Gitu. Jadi saya nggak mau berandai-andai, Bang. Ya kita memang juga berandai-andai untuk melihat suatu hal yang positif sebenarnya, Kak Irma. Bukan berandai-andai untuk hal yang negatif. Yang negatif. Nah, memang kalau kita berandai-andai seperti itu, secara realitanya memang terlihat. Misalnya, respon dari kedatangan Pak Jokowi kemarin ke rumah Presiden Prabowo, yang entah membicarakan akan kemana Pak Jokowi, kemarin itu kan Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani kan mendatangi ke rumah Pak Jokowi. Nah, yang disampaikan adalah undangan untuk menghadiri Kongres Gerindra Februari 2025, ya kan? Nah, itu artinya kan sebuah respon lah, ya kan? Gak mungkin seorang mantan presiden yang sudah datang
diundang untuk kongres, entah itu akan ada sesuatu di sana. Makanya itu yang terkait tadi dengan pertanyaan saya ke Irma. Iya. Pak Jokowi kan lagi diperebutkan. Apa mau didahului oleh Gerindra misalnya? Apa Pak Segala Surya nggak akan sesuatu mungkin tertarik, saja ya kan? terjadi, Bang. Dalam politik itu segala sesuatu bisa terjadi. Karena kan tingkat elektoral Pak Iya. Jokowi kan hingga kini dan sampai 2029 mungkin dengan sikap Pak Jokowi yang seperti sekarang, yang nerimo, ya Iya. kan, yang tidak melihatkan perlawanan, walaupun Saya tuh pernah, Bang, mohon maaf ya, saya pernah tanya sama beliau terkait dengan hujatan-hujatan presiden akal sesat. Saya selalu menyampaikan beliau itu presiden akal sesat ya. Iya. Bahwa saya bilang, Pak Presiden kenapa kok nggak pernah menggubris gitu. Dia jawaban beliau apa? Untuk apa gitu. Nggak ada gunanya. Saya kerja aja. Kalau yang itu urusan Mbak Irma aja. Dia bilang itu. Iya. Itu urusan Mbak Irma aja. Saya kerja aja. Oh. Gitu. Itu yang disampaikan, keren kan? Iya. Ya, saya kerja aja. Itu urusan Mbak Irma lah. Jadi dia bilang, itu orang nggak level sama dia kan gitu kan. Benar, cukup benar. lu aja itu. Nggak level gue. Yang ngadepin gitu loh. Nggak usah gue. Kan sebenarnya itu sih sebenarnya gitu. Iya. Nah, seharusnya orang-orang yang seperti itu menurut saya harusnya malu. Kenapa? Orang yang selalu dia jelek-jelekin, dia bully, dia apa, nggak pernah sekalipun membalas, itu harusnya dia paham bahwa orang ini akan naik derajat gitu. Iya kan? Dengan bully-bulianmu itu, justru orang yang kamu bully itu akan dapat pahala dan kamu akan dapat cuma dapat dosa aja, dapat busuknya mulutnya itu, dapat busuknya aja gitu ya. Jadi ya nggak penting lagi gitu. Sampai hari ini ya kita bisa lihat begitu banyak orang yang kemudian bisa melihat bahwa Pak Jokowi masih tegak berdiri ya, masih banyak sekali masyarakat yang mengeluh-elukan beliau, masih banyak yang orang yang menyayangi beliau juga gitu. Dan kita harus melihat faktanya gitu ya, bahwa apa yang beliau bangun untuk Indonesia ini luar biasa. Ya. Soal utang luar negeri kan Pak Bu Sri Mulyani yang sudah menyampaikan ke publik gitu ya. Terus apalagi yang mesti diributin gitu. Terus ada yang bilang bahwa ya selama 10 tahun gitu kan nggak ada hasil begana begini begono, misalnya ada yang ngomong seperti itu. Padahal dia dari partai politik yang masuk di dalam koalisi Pak Jokowi. Apa dia nggak mikir gitu bahwa dia ada di dalam sana dan dia ikut menandatangani semua kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Bahwa mereka juga mendukung kebijakan politik Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi gagal, artinya mereka juga gagal. Iya. Kan 9 tahun kan bersama. Harusnya seperti itu gitu. Nah, itu yang nggak mau dilakukan Nasdem. Betul. Nasdem nggak mau. Ya, itulah kerennya Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh nggak memperbolehkan kami untuk bicara seperti itu. Beliau bilang, kita harus gentleman untuk mengatakan bahwa kami mendukung beliau sampai selesai. Kalau sudah selesai ya kita boleh dong dukung Anies, kan seperti itu. Dan itu dilakukan. Gentle. Dan kita juga mengambil resiko ketika kemudian kalah, Pak Prabowo menang, kita ditawari menteri, kita nggak ambil. Karena kita bilang bahwa, karena Pak Surya bilang bahwa kita ini kan kemarin seteru. Ya, kayaknya nggak pantas juga kita ambil, walaupun kita mendukung. Nah, kita berikan saja 69 senator yang ada di parlemen untuk mengawal semua program-program Pak Presiden. Ya kan, kalau bagus kalian harus support habis-habisan, tapi kalau ada yang kurang bagus ya kalian kritisi. Secara konstruktif itu yang disampaikan Pak Surya. Nah, terkait dengan bala tadi kan Kak Irma mengistilahkan bala bagi orang-orang yang hobinya memfitnah, ya kan, menjelek-jelekan, merendahkan orang lain ya, di depan publik, bahkan disengaja gitu kan. Bala itu dalam istilah lain mungkin disebut karma kali ya Kak Irma ya kan. Nah, karma itu bisa datangnya seketika, cepat, bisa atau lambat. Nah, yang contohnya yang cepat itu ya kita lihatlah kasus kemarin peristiwanya Gus Miftah dengan tukang es itu ya kan. Karmanya cepat sekali ya kan. Dan itulah kerja Tuhan. Kan begitu Kak Irma. Di mana orang yang dianggap merendahkan. Dan ingat loh Bang, Pak Prabowo komit loh. Ya, ketika Pak Gus Miftah dianggap juga bagian dari orang yang memenangkan Prabowo ikut. Tapi ketika dia salah, Pak Prabowo tegas mengatakan, Anda salah, Anda harus perbaiki.
Kan itu. Mhm. Kemudian secara nggak usah harus disuruh mundur, dia mundur sendiri. Iya. Kita juga harus hargai bahwa dia juga gentle gitu ya. Betul, Dia betul. mundur, sudah selesai. Nah, yang lain pun akan diperlakukan sama oleh Pak Prabowo. Mhm. Kalau nggak firm, ya silakanlah gitu. Jadi Nggak usah harus saya mundurin, harusnya kalian tahu gitu. Karena itu yang diinginkan Pak Prabowo. baik antara Gus Miftah, Pak Prabowo itu pembantu-pembantunya. firm ya kan? Firm. Salah ya salah, Iya. benar ya benar, Benar. ya kan? Iya. Dan terkait karma tadi juga harusnya menjadi pembelajaran bagi orang yang mungkin lupa ya kan, diingatkan tuh dengan peristiwanya kekeliruan, saya mengistilahkan kekeliruan ya. Gus Miftah seperti itu. Dia langsung jatuh ya kan, secara nama baik ya kan, dan si penjual es tehnya diangkat derajatnya ya kan. Nah, artinya bagi yang selama ini suka menjadikan mata pencarian malah merendahkan seseorang, apalagi itu pemimpin negara ya kan, tunggu. Ada waktunya. Ada waktunya ya kan, supaya cepat insaf lah kira-kira ya, supaya kehidupan politik kita menjadi lebih sehat. Nah, Kak Irma, ini kita agak bergeser sedikit nih dari topik yang tadi kita bicarakan. Sedikit aja Kak Irma. Tentang PMI. PMI itu kan Palang Merah Indonesia kan bagian dari bidang kerja Kak Irma ya di Komisi 9 DPR ya. Nah, ini sekarang ada perseteruan nih ya di Munas PMI ini Kak Irma, ada Munas tandingan dan seterusnya. Nah, mungkin pemirsa atau penonton kita pengen tahu Kak Irma, strategisnya apa sih PMI ini sehingga tokoh-tokoh sekaliber Pak Yusuf Kalla, Pak Agung Laksono memperebutkan nih PMI, ya kan? Apa sih strategisnya PMI di luar fungsinya sebagai penyangga atau penyedia darah untuk unsur-unsur kemanusiaan, Kak Irma? Ya, kan seperti ini, Bang. PMI itu kan satu institusi yang non-profit oriented, nirlaba, toh satu. Harusnya dikelola bukan oleh, kalau menurut saya dikelola jangan oleh tokoh politik, tokoh dari partai politik, karena dia harus independen. Ya. Kenapa dia harus independen? Karena dia juga harus bisa dilakukan audit publik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, harusnya PMI ini, karena ini juga ada kaitan dengan agama, bahwa darah itu nggak boleh diperjualbelikan dan lain sebagainya, maka kemudian pemerintah harusnya turun tangan. Bentuklah pansel. Kalau saya usulnya begitu, bentuk pansel, ya, kemudian ya dipilih secara profesional siapa yang bisa mengelola PMI ini secara profesional. Jadi jangan dipegang oleh partai politik. Jangan dipegang oleh partai politik dan jangan dipegang oleh oknum-oknum yang ada di partai politik. Gitu. Supaya bermaslahat nih. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa sebenarnya di dalam PMI ini? Kok jadi rebutan? Iya, gitu. Itu kan menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat. Betul. Gitu ya. Maka kemudian saya minta ya audit publik aja nih PMI. Lakukan audit publik dong. Kita harus tahu sebenarnya di dalamnya itu ada apa. Kenapa kok sampai sebegitunya gitu? Saling ingin menguasai gitu ya. Kan ini aneh gitu loh. Saya melihat ini aneh gitu. Karena ini kan nirlaba ya, non profit oriented. Nah, tapi ketiga yang ingin saya sampaikan, karena fungsi dari PMI ini krusial dan sangat berguna bagi masyarakat, maka yang mengelola harusnya profesional, ya, profesional dan independen, gitu. Jadi nggak ada yang boleh ngerebut sana rebut sini, yang nggak boleh yang ada yang klaim sana klaim sini juga, gitu. Jadi dikelola secara profesional oleh orang yang betul-betul menguasai dan tahu bagaimana cara secara mengelola. Regulasinya gimana sih Kak Irma, keberadaan PMI ini? Itu yang terus terang saja kami kan belum lihat nih ADART-nya seperti apa. Nah, nanti kan kita akan di masa sidang yang akan datang kita akan RDP nih soal ini, gitu ya, soal PMI ini, gitu. Kita akan pertanyakan gitu ya, seperti apa sih sebenarnya pengelolaan PMI ini gitu. Karena Bank Darah itu hari ini kita harus juga pahami bahwa Bank Darah itu penting
bagi kesehatan manusia. Apalagi sekarang ada satu obat yang bisa dibuat dari darah, Iya. ya, yang namanya plasma. Itu diambil dari darah. Jadi darahnya masih bisa digunakan, tapi plasmanya juga membantu untuk pengobatan umat manusia. Bukan darah loh yang dijual, tapi dan bukan dijual, tapi ini dikelola. Plasma ini dikelola untuk kesehatan masyarakat, kembali untuk kesehatan masyarakat. Nah, saya nggak tahu apakah ada kaitan dengan itu. Maka kemudian ini orang gontok-gontokan ini saya nggak tahu tuh. Gitu. Jadi ini perlu nanti memang akan kita tindak lanjuti nih di Komisi 9 gitu. Kenapa kok PM ini jadi kisruh gitu ya? Yang seharusnya PM ini bermaslahat bagi masyarakat, betul. Nah ini harusnya nggak boleh kisruh gitu, nggak boleh jadi rebutan gitu. Dan sampai hari ini memang mohon maaf ya, fungsi PM itu belum maksimal. Gitu ya, bagaimana masih banyak sekali rumah sakit yang membutuhkan darah itu masih belum terpenuhi. Orang masih banyak yang menjual darah loh di rumah sakit itu. Saya tahu persis itu karena waktu saya masih jadi mahasiswa di Jogja itu banyak mahasiswa yang datang ke rumah sakit untuk nawarin darahnya. Gitu. Ini uang kiriman belum datang, dia datang ke rumah sakit cari orang siapa yang perlu untuk bisa. Nah, itu nggak bagus, nggak baik, dan nggak boleh. Tapi prakteknya masih banyak. Nah, artinya kinerja PMI belum maksimal untuk bisa mencukupi kebutuhan darah dari semua rumah sakit. Kan itu. Nah, maka kemudian yang harus mengelola ini orang profesional yang tahu betul bagaimana mengelola PMI ini sehingga PMI ini betul-betul maksimal kerjanya dan bisa meminimais ya oknum-oknum yang jualan darah di rumah sakit. Secara anggaran gimana, Kak Irma? PMI itu yang saya mohon maaf hari ini saya jujur menyampaikan saya belum tahu. Karena kami harus melihat dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Karena kalau secara common sense aja pasti ini adalah under pemerintah, ya kan? Karena ini kan tugas kemanusiaan. Betul. Banyak orang mengasosiasikan ini berarti under Departemen Kesehatan, ya kan, atau Kementerian Kesehatan. Tapi publik juga nggak paham, ya kan? Yang pasti di setiap provinsi, di setiap kabupaten dan kota ada Palang Merah Indonesia. Di seluruh dunia ada. Di seluruh dunia. Kalau dunia ada. Kita di luar negeri kan namanya ICRC, ya kan? Nah. Jadi kemudian ketika tokoh-tokoh besar seperti Pak Yusuf Kalla, juga sesama partainya juga Agung Laksono, ya kan, memperebutkan ini, ya kan, dan Pak Yusuf Kalla kan udah 1 periode ya, kemudian maju lagi, bahkan aklamasi terpilih dalam Munas PMI. Nah, kemudian diperebutkan, orang pasti berpikir, ya masyarakat berpikir, emang seksi ya PMI. Nah, itu dia. Seksi apakah dalam hal anggaran, atau ada nilai bisnisnya di sana, atau memang secara jaringan ini bisa dikapitalisasi untuk kepentingan elektoral. Nah, gimana nih Kak Irma? Ini yang saya terus terang ini lagi saya gali. Saya lakukan investigasi sama teman-teman, ya. Ada apa di dalam PMI ini kok jadi rebutan partai politik loh, ya, oknum partai politik loh ini ya. Saya bilang oknum ya, saya nggak mau sebut nama, tapi saya bilang ini jadi rebutan. Ini ada apa di dalam sana, gitu ya. Kemudian apa kaitannya dengan elektoral partai? Misal adakah kaitannya dengan elektoral partai atau apa? Saya nggak tahu nih. Kita masih terus terang kita masih meraba-raba. Tetapi yang jelas bahwa saya khawatir ada sesuatu yang pasti ada sesuatu hal yang mereka pasti ingin lakukan di sini, di dalam sini. Ya saya sebut aja terkait plasma darah tadi. Bisa saja itu karena itu, bisa saja. Saya juga nggak tahu nih, ya. Tapi karena memang sudah ada keinginan dari pemerintah untuk mengelola plasma darah ini. Di luar negeri kalau saya nggak salah plasma darah itu menjadi bisnis farmasi yang cukup besar. Besar-besar. Nilainya. Di luar negeri besar-besar nilainya. Dan tapi kan kalau di Indonesia karena memang kita 90% Muslim kan darah nggak boleh diperjualbelikan, sehingga plasma itu tidak boleh dikomersialkan. Jadi dalam undang-undang kesehatan itu sudah jelas bahwa tidak boleh dikomersialkan. Jadi kalaupun kita mengelola plasma ini nanti, ini tetap akan harus menjadi
apa namanya, menjadi perusahaan-perusahaan yang nirlaba, yang kebutuhan itu sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan akan dikelola dan apa namanya, dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Ya. Sikap Komisi 9 sendiri melihat kisruh ini menunggu keputusan aja atau ikut memberikan semacam himbauan atau masukan kepada PMI pengurus atau kepada yang sudah terpilih atau bagaimana Kak Irma? Karena ini ada yang mengaku mereka punya munas yang juga punya ketua umum sendiri. Harus dipahami bahwa fungsi DPR ini kan hanya memberikan rekomendasinya kepada pemerintah. Kalau ke swasta kita nggak bisa kasih rekomendasi. Tetapi kita ingin bahwa hal-hal yang terkait dengan kemitraan kita, ya, mitra kerja kita, tentu kita juga harus ikut membantu memfasilitasi. Maka kemudian kita harus tahu dulu sebenarnya duduk persoalannya seperti apa. Ya, kemudian di dalam PMI itu sendiri ada apa sih? Kenapa menjadi rebutan misalnya seperti itu? Kan kita belum tahu Bang ini masih gelap terus terang soal ini. Tapi saya sebagai bagian dari Komisi 9 menyampaikan ke publik, sebagai politisi saya menyampaikan ke publik harusnya PMI ini dikelola oleh swasta, oleh profesional yang bukan tokoh partai politik. Supaya independen. Ya, kesannya kan kalau diributin kan berarti ini sesuatu yang seksi, yang ada sesuatu di dalamnya. Pasti kan publik akan menyangka seperti itu. Ini ada apa ini kok sampai direbutin kan seperti itu. Nah, untuk menepis semua dugaan-dugaan ya yang tidak baik kepada PMI, maka biarlah PMI dikelola oleh orang profesional. Sehingga kinerjanya juga profesional gitu. Sampai hari ini terus terang PMI belum maksimal kerjanya. Ya, kalau dilihat dari bentuk pemilihan ketua umumnya kan munas, ya kan? Berarti ini NGO dong, kan begitu kesannya ya. Berarti ini semacam organisasi yang memang bukan under pemerintah, ya kan? Karena dipilih oleh cabang-cabang, provinsi, daerah, kan begitu. Kan aneh Kak Irma. Padahal kan ini sesuatu yang melekat dengan kepentingan masyarakat banyak dan itu harus under government, kan begitu? Harusnya. Makanya saya bilang tadi bahwa PMI ini harusnya walaupun dia ini sebenarnya menurut saya yang bagus itu adalah off officio. Off officio. Ya, dia di bawah Kementerian Kesehatan. Ya. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Ternyata enggak ya? Iya, justru itu saya pengen tahu nih bagaimana situasi sebenarnya gitu. Karena kan ada munas gitu ya. Kan lucu juga nih. Nah, sementara hasil output dari PMI itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya kan nirlaba nih satu hal yang harus jadi support. Ya. Tapi kalau kemudian malah jadi rebutan kan malah menjadi sesuatu yang nggak bermaslahat nanti. Iya, sebenarnya masyarakat juga sebenarnya banyak yang nggak tahu, mungkin karena juga nggak peduli barangkali. Padahal ini kan fungsi PMI ini kan sangat penting ya, karena ketika di rumah sakit ketersediaan darah itu kan bagian dari sebuah rumah sakit bagus apa enggak kan begitu. Nah, ternyata dengan kisruh ini orangnya bertanya-tanya. Apa pentingnya sih PMI diperebutkan? Dan ternyata orang juga baru sadar nih Kak Irma. Ternyata PMI itu kirain itu di bawah Departemen Kesehatan. Oh, ternyata itu ada munasnya. Nah, kalau ada munasnya kan seperti organisasi profesi atau seperti ormas ya kan, atau seperti partai. Ya, seperti Bulan Sabit lah ya. Bulan Sabit itu juga seormas ya. Tapi kan jelas gitu ya. Kalau ini kan ada kaitannya, jadi gini, PMI ini di mata masyarakat itu seolah-olah ya BUMN ya, masuk dalam BUMN, seolah-olah ya. Seolah-olah loh ya. Padahal kan bukan. Jadi Jadi seolah-olah PMI ini bagian dari pemerintah. iya. Karena orang kan mendapatkan darah dari PMI nggak bayar. Betul. Gitu. Nah itu yang harus dijawab oleh tokoh-tokoh ini gitu. Kenapa kok berebut gitu? Kan sebenarnya ini pekerjaan mulia yang nggak ada gaji di situ, kemudian nggak ada juga efek elektoralnya di situ, ya kan? Kalau kita mau lihat ya, kenapa kok tokoh politik mau rebutin ini gitu? Tokoh politik loh dan ini. ada juga tokoh politik yang kayaknya
setelah nggak menjawab, pokoknya ini penting harus diraih Iya terus tuh. gitu. Nah itu. Nah ini kan lucu Seperti nih. Pak JK, anggaplah begitu ya, karena Ini lucu faktanya nih, ini seperti lucu. itu. Ini lucu nih, Hmm, gitu ya. Maka saya bertanya-tanya, sebenarnya saya pribadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di dalam PMI? Ya, jadi semua orang juga Jadi akhirnya jadi ada aware apa? ya kan. Bukan ada apa dengan cinta, tapi Ada ada apa apa dengan dengan PMI? PMI? Karena begini Kak Irma, kalau Kak Irma mengusulkan pemilihan ketua umum PMI ini dengan pansel, itu kan relevan kalau misalnya organisasinya seperti KPK misalnya ya kan, atau Komisi Yudisial misalnya, karena itu memang organisasi yang memang untuk kepentingan masyarakat banyak dan itu under pemerintah, under kontrol pemerintah. Lah ini kan bukan. Selama ini persepsi masyarakat, termasuk saya yang sana juga belum sadar, PMI itu kan di bawah Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, ternyata bukan. Kalau ada Munas, mestinya kan itu kan ditunjuk Menteri Kesehatan kalau itu di bawah Menteri Kesehatan. Artinya unsur-unsur kompetensi dan kapasitas orangnya terpenuhi. Satu lagi. Yang perlu diingat bahwa karena dia independen, dia harus diaudit publik juga supaya clear. Gitu. Sehingga masyarakat tahu dari mana sih sebenarnya anggaran PMI ini, anggarannya dari mana, ya. Kemudian pertanggungjawabannya kepada siapa, itu kan harus dipertanggungjawabkan juga, Bang. Hati-hati loh, karena ini untuk kemaslahatan masyarakat loh. Iya kan? Donor, namanya juga donor. Betul. Apakah dia mendapatkan anggaran dari negara donor? Ya kan, negara donor tuh banyak, ada Ford Foundation, ada JP, nah dapat dari mana? Kan kita sampai hari ini kan gelap. Betul. Ya, siapa sebenarnya yang membackup PMI ini? Apakah pemerintah, anggarannya dari pemerintah, supporting pemerintah, ataukah dari negara donor? Kan kita harus tahu. Betul. Kalau dia dapat dari negara donor, dia harus mau dilakukan audit publik. Karena kemana nih anggaran ini anggaran ini didistribusikan untuk apa dan lain sebagainya, kan harus ada pertanggungjawaban publik. Yeah. Kalau itu dapat anggarannya dari negara donor loh. Besar sekali loh Kak Irma, iya. karena kalau itu biaya operasional setiap bulan, ada kantor pusat, ada kantor provinsi. Maka kemudian yang harus dilakukan sekarang adalah audit publik dulu. Kemudian diberi penjelasan juga ke publik dari mana anggarannya. Selama ini saya nggak ada satupun orang yang membicarakan PMI. Setelah ribut ini baru orang terhenyak ya. Ada apa sebenarnya dalam PMI? Kenapa jadi rebutan? Kan begitu. Atau jangan-jangan Agung Laksono sebenarnya ingin menyadarkan masyarakat aja sebenarnya, makanya dibikin rame ya kan, biar orang tahu nih PMI ada apa. Iya, bisa jadi juga gitu ya. Kita nggak tahu hati orang, Bang. Iya. Tapi saya tetap ingin menyampaikan kepada pemerintah dan publik bahwa sebaiknya PMI dikelola oleh orang yang profesional sehingga kinerjanya juga profesional. Ya, menghasilkan darah secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat. Itu aja. Jadi nggak jadi rebutan juga oleh tokoh-tokoh politik. Karena dua-duanya tokoh politik. Jadi orang akhirnya menilai, ini apa-apaan sih? Kok orang politik ngerebutin PMI? Nah gitu loh. Itu kan menjadi jelek juga di publik, di mata publik terhadap partai politik. Atau kemudian Kak Irma sebagai anggota Komisi 9 mempertimbangkan untuk mengkaji ulang eksistensi dan keorganisasian dari PMI. Akan begitu? Supaya lebih komprehensif ini Kak Irma? Enggak, kalau kita kan jelas fungsi di DPR itu jelas Bang. Kita nggak bisa turun sampai sejauh itu. Merekomendasikan kan bisa? Merekomendasikan ke pemerintah boleh. Ya, maksud saya seperti itu. Saya secara pribadi kan tadi menyampaikan bahwa sebaiknya dibentuk pansel, ya kan? Menata kembali lah keorganisasiannya itu seperti apa, dan menjelaskan dan PMI juga wajib menyampaikan ke publik dari mana mereka dapat duit. Itu wajib loh. Sebuah organisasi nirlaba yang mengikut sertakan banyak pihak di sana, ya kan, dia harus melaporkan dari mana uangnya dapat dan kemana didistribusikan, untuk apa didistribusikannya harus dilaporkan ke publik. Betul. Karena kalau kita lihat dari sisi kantor, ya kan, nggak murah loh manusia, nggak murah. Kan, itu bayangan saya tuh lebih dari 1 triliun itu. Nggak murah, ya kan, nggak murah itu, ya kan. Nah kalau itu tidak jelas sumbernya dari mana dan tidak ada pertanggungjawaban, ya kan, berarti selama ini
siapa yang kecolongan ini sebenarnya ya kan? Tahu gelap. Karena jujur Kak Irma, Iya, nggak, ini udah harus diperbaiki kalau menurut saya. keberadaan PMI Dengan ini adanya kisruh ini, orang jadi justru terbangun juga akhirnya ya. iya, publik terbangun, Aha, pemerintah terbangun, aha, aha. parlemen terbangun. Iya, iya. Ada iya. apa di dalam PMI, ya? Bagaimana pertanggungjawaban kinerja mereka dan bagaimana dari mana mereka punya anggaran, ya kan? Didistribusikan kemana, kan harus ada pertanggungjawaban ke publik. Itu yang harus Jadi dilakukan. soal Kemelut ini Komisi 9 nggak mau ikut campur ya Kak Irma ya? Bukan nggak mau ikut campur, tapi kami hanya kalaupun kami bisa, kami akan memfasilitasi untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah gitu ya, melalui Kementerian Kesehatan, untuk bisa Kementerian Kesehatan yang mungkin berkoordinasi dengan PMI gitu. Jadi kita nggak bisa turun langsung dan tidak punya otoritas juga untuk ikut campur gitu. Paling hanya Merekomendasikan dan speak up lah. Kemana? Ke Kementerian Hukum ya. Iya. Karena kan hasil Munas kan disahkan oleh Iya. Kementerian Hukum. Paling Tapi saya sebagai pribadi nih, sebagai rakyat, saya minta ada audit publik supaya kita jelas nih sekarang dari mana anggarannya, kemudian digunakan untuk apa, distribusinya berapa, dan untuk apa, dan lain sebagainya. Itu sekarang udah harus kita tahu. Ya, sebagai rakyat, saya mau tahu nih, ya dari mana anggaran PMI ini selama ini, didapat dari mana, kemudian dipergunakan untuk apa saja, kita harus tahu, dan harus ada audit publik. Jadi ada hikmahnya juga Hikmah. apa yang dilakukan oleh Agung Laksono ini sebenarnya jangan-jangan ya kita kan mengira-ngira jangan-jangan memang sengaja untuk memberitahu masyarakat PMI itu apa sih kan begitu. Bisa saja, bisa saja. Karena kita wajib juga tahu ya kan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya sendiri memahami bahwa PMI itu adalah independen dan ada dalam koordinasi Kementerian Kesehatan kan gitu. Ternyata tidak ya kan. Supaya ini akan ada kejelasannya ya. Baik Kak Irma, kita sudah lebih dari 1 jam. Ada 2 topik yang kita diskusikan hari ini, semoga bermanfaat buat penonton kita semua. Terima kasih Kak Irma. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian perbincangan kami. Dan silakan Anda berkomentar, dan kita memang selalu berpikir positif. Ada 2 peristiwa yang kita ulas tentang Pak Jokowi akan berlabuh kemana dan PMI itu sebenarnya ada di mana. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.